Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra tentunya. Nah, pada hari ini, pagi ini kakak ingin membahas tentang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau yang bisa kita sebut adalah Poltekip serta Politeknik Imigrasi. Karena memang udah banyak kali yang request, Kak, jelasin dong tahapannya Poltekip dan Poltekim itu seperti apa, dannya. Kemudian tesnya di mana aja sih? Apakah kita boleh tes di daerah? Apa langsung kita tes di pusat? Terus tahapan seleksinya meliputi apa aja dan apa aja yang harus kita persiapkan. Nah, pada video kali ini kakak akan jelaskan semua dan kakak sudah mendapatkan referensi validnya. Dan memang kemarin kakak juga sudah menghubungi Taruna dari Poltekim. Nah, kemarin juga banyak bagi kalian yang request, Kak, podcast dengan Taruna Poltekim dan Poltekip. Nah, mohon maaf kakak sudah berusaha, tapi memang posisinya mereka masih junior, jadi belum bisa. Jadi kakak cuma tanya-tanya aja dan kakak sampaikan langsung aja kepada kalian, oke? Nah, sebelum video ini dimulai, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan kita support bareng-bareng untuk mengembangkan channel ini agar selalu memberikan informasi terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan tentunya. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita mulai. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui bahwasannya untuk tes Poltekip itu berbeda. Poltekip dan Poltekim itu berbeda dengan tahapan seleksi sekolah kedinasan lainnya. Di Poltekip terlihat lebih padat dan lebih singkat untuk tahapan seleksinya. Jadi berbeda dengan si pencatar atau sekolah perhubungan ataupun dengan STAN maupun IPDN, itu sangat berbeda. Nah, yang pertama yang harus kalian lalui secara umum adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu terdiri dari pendaftaran online dan mengunggah berkas secara online yang dalam bentuk PDF ataupun JPEG. Kemudian setelah itu kalian akan verifikasi berkas asli serta pengukuran tinggi badan. Nah, jadi ketika ada pengumuman siapa aja yang akan melakukan verifikasi asli dan pengukuran tinggi badan, itu nanti akan ke Jakarta. Karena lokasi pelaksanaan seleksi baik itu Poltekip atau Poltekim semuanya di Jakarta dan menggunakan sistem gugur. Oke. Kemudian setelah kalian mendapat pengumuman dari seleksi administrasi, baru kalian lanjut ke seleksi kompetisi dasar. Nah, hal apa aja yang bisa kalian siapkan pada saat CAT-SKD atau Computer Assist Test dari seleksi kompetensi dasar? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan materi tentang TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, habis video ini kakak akan memberikan kisi-kisi TIU ulangi, kisi-kisi CAT-SKD tahun lalu untuk Poltekip dan Poltekim. Kakak akan kasih tahu sebagai bahan dasar kalian untuk belajar referensi. Habis video ini, ya besok kakak akan kasih tahu. Kan video ini hari ini kakak upload, besok kakak kasih tahu kisi-kisinya. Kemudian setelah kalian bisa mempelajari TWK, kalian mempelajari TIU atau tes intelijensia umum. Kemudian kalian juga mempelajari TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, jadi kalian mempelajari 3 jenis soal itu karena 3 jenis soal itu pasti akan keluar di CAT-SKD. Nah, bagaimana cara kalian mempelajari? Kan tidak mungkin kalian mempelajari semua materi, makanya nanti di video selanjutnya kakak akan memberikan kisi-kisinya dan kalian silakan cari jenis-jenis soal dari kisi-kisi yang sudah kakak berikan di Google, di internet, dan lain sebagainya. Atau enggak, kalian juga bisa membeli buku kakak di Shopee atau DM langsung, karena kalian nanti akan mendapatkan bonus aplikasi CAT-SKD langsung. Oke? Kalau kalian membeli buku dan kalian juga langsung masuk ke grup kakak dan dibimbing oleh kakak. Nah, itu salah satu contoh bagaimana cara kalian mempersiapkan diri pada saat CAT-SKD. Kemudian setelah ada pengumuman kelulusan, kalian lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah kalian melewati CAT-SKD ini, baru kalian akan menghadapi SKB. Kalau kakak sering nyebutnya SKB. Nah, SKB dari Poltekip ini terdiri dari seleksi kesehatan, seleksi kesemaptaan, kemudian seleksi psikotes dan wawancara psikotes, dan terakhir adalah seleksi wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilan atau yang sering disebut adalah WPFK. Nah, jadi kalau kakak nyebutnya ini SKB karena nanti nilainya diambil 60%.
Kalau SKD kan cuma 40% yang CAT tadi. Kalau yang semuanya ini kesehatan, SMAPTA, psikotes, dan wawancara itu diambil 60%. Nah, di seleksi kesehatan banyak sekali yang bertanya dan kakak sudah jawab satu persatu di komen. Masalah gigi sudah berkali-kali kakak bilang, mau gigi kalian seperti apapun kalian udah nggak bisa apa-apa. Kalaupun bolong kalian cuma bisa tambal. Kalaupun udah nggak bisa ditambal ya kalian cuma bisa cabut. Tapi finally sama aja bakal mengurangi nilai. Makanya kakak sering sampaikan, mau kayak gimana pun kondisi fisik kalian atau kondisi kesehatan kalian, kekurangan kalian, ya kalian hanya bisa menutupi tinggikan nilai SKD, nilai SMAPTA, dan wawancara. Cuma itu yang kalian bisa lakukan dalam psikotes lagi satu, untuk menutupi kekurangan kalian di tes kesehatan. Nah, kakak sudah memberikan saran di video bahwasannya kalau memang kalian memiliki gigi ya kalian sebelum tes periksa gigi kalian dan bersihkan gigi kalian agar terlihat bersih dan terlihat rapi. Cuma itu jalan satu-satunya untuk meminimalisir pengurangan nilai yang berlebihan seperti itu. Terus yang sering ditanya masalah gigi adalah mata. Sama, tidak menutup kemungkinan orang itu memiliki mata normal di usia 18 ke atas. Susah. Apalagi zaman sekarang, gadget dan lain sebagainya. Ya jalan satu-satunya itu meningkatkan nilai di tahapan yang berbeda. Kalau misal kakak memiliki kekurangan di tes kesehatan, kakak maksimalkan di tes MAPTA atau wawancara, psikotes, dan SKD. Banting-bantingan nilai di sana. Karena nanti akumulasi, gak cuma kesehatan. Tapi masalahnya kan juga kalau berakibat fatal seperti misalnya EKG, torak, itu baru langsung gugur. Kemudian gak varikokel, varises, terus kaki O, kaki X, nah itu baru langsung gugur gitu. Kalau misalnya masih ada yang bisa ditoleransi, kalau nilai kalian tinggi ya kalian bisa lulus, pasti bisa lulus. Nah kemudian baru setelah kesehatan baru kalian tes MAPTA. Nah tes MAPTA ini banyak yang harus kalian bisa persiapkan. Kalian harus benar-benar terbiasa. Nah dari mana kita dapat terbiasa ini? Ya dari rutinitas. Dari mana rutinitas ini? Ya dari kalian latihan setiap hari. Kalian binsik atau bimbingan fisik tuh, lari, push up, sit up, pull up. Kalian harus latihan secara rutin sehingga nanti pas tes SMAPTA kalian terbiasa dan kalian akan tidak terlalu terporsir. Kalian bisa memanage energi kalian selama satu tahapan SMAPTA itu. Nggak cuma semangat di awal, habis itu loyo di akhir. Nggak, kalian salah, otomatis kalian kalah itu. Yakin kakak, nggak dapat nilai maksimal di SMAPTA. Kalian harus benar-benar bisa memanage energi kalian yang terdiri dari tes yang kakak sebutkan itu. Pertama lari, push up, sit up. Kalian harus benar-benar memanage agar kalian tidak capek di akhir. Kalau kalian tidak capek di akhir, ya finally kalian lost control. Nah misal lari cuma dibutuhkan nilai tertinggi 9 putaran udah dapat A, ya kalian lari 9 putaran aja gak apa-apa. Kalian lari 20 putaran pun juga tetap nilai kalian A. Contoh push up nilai A-nya 42 ke atas. Kalian push up 100 kali pun juga nilainya tetap A, karena itu udah ada rentan nilai. Nah jadi makanya kakak bilang manage fisik kalian di saat tes MAPTA. Ya kalau kalian bisa kayak Hulk kuat terus ya nggak apa-apa. Kalian 1000 kali push up dalam 1 menit pun kakak salut. Oke. Kakak kasih big plus. Ya jadi diri kalian yang tahu seperti apa ya kalian sendiri. Makanya kalian harus sering-sering latihan agar kalian mengetahui saya kuatnya di mana, saya harus kayak gimana. Nah itu kalian yang tahu nanti. Kakak cuma bisa memberikan saran dan pengalaman kakak. Kemudian setelah tes MAPTA baru kalian akan tes tulis, psikotes, dan tes wawancara. Nah dalam tes tulis psikotes ini banyak yang bisa kalian latih, kayak misalnya logika kalian, analogi kalian. Kemudian kalian juga bisa berlatih menggambar, kayak menggambar orang, menggambar pohon, kemudian menggambar rumah, berisi halaman, berisi orangnya, seperti itu. Kalian juga bisa tes caption atau tes koran, nanti kalian bisa pelajari.
Dan nanti juga kakak akan memberikan tutorial bagaimana cara menjawab cepatnya, tapi ditunggu aja. Toh juga pendaftaran belum dimulai kan, makanya kakak kasih gambaran umum aja tahapan seleksinya seperti apa. Kemudian wawancara psikotes, kakak sudah pernah dulu melakukan wawancara psikotes. Jadi wawancara psikotes itu tergolong mudah kalau kalian masih normal. Sangat mudah karena itu cuma menjawab menggunakan logika dan benar-benar kepribadian kita. Jadi psikolog tuh benar-benar tahu kepribadian kita tuh seperti apa dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah seleksi wawancara. Nah, wawancara ini berbeda dengan wawancara psikotes ya. Kalau wawancara ini lebih ke kenapa kamu milih jurusan itu, kenapa kamu milih Poltekkip atau Poltekkим, apa motivasi Anda, biasanya seperti itu. Kemudian pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, ini WPFK ini biasanya kalau misalnya kalian punya keterampilan kayak nari, PBB, bernyanyi, ataupun keterampilan-keterampilan lainnya, kalian bisa praktekkan nanti ketika wawancara seperti itu. Nah, jadi itu yang dapat kakak sampaikan. Dan kemudian yang terakhir, karena banyak juga yang nanya lokasi tes Poltekkip di mana. Nah, di sini tertulis seluruh proses pelaksanaan dari seleksi dari administrasi sampai wawancara itu dilakukan di Jakarta atau di pusat, dan semuanya menggunakan sistem gugur. Nah, jadi itu yang dapat kakak sampaikan mengenai tahapan tes dari Poltekkip dan Poltekkим. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian, karena memang di grup sudah banyak yang bertanya, DM pribadi kakak udah banyak yang bertanya, bahkan WA pun juga kalian bertanya, dan rata-rata bertanya takut di bagian tes kesehatan serta tinggi badan. Nah, nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian belum mencoba kan kalian nggak tahu jawabannya seperti apa. Nah, jadi jadikan pengalaman tahun ini, masih ada tahun-tahun berikutnya dan umur kalian masih panjang, karena maksimal 22 ya untuk Poltekkip dan Poltekkим. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar selalu mengembangkan informasi-informasi terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin membeli buku kakak, silahkan cek deskripsi di bawah, dan yakin kalian akan bisa lulus dengan buku kakak. Oke, itu aja yang dapat kakak sampaikan, and see you next time. Peace.